pakaian, rumah, zikir. Rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jangan lupa di subscribe YouTube channel Al Safar Channel dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Makan, pakaian, rumah, zikir. Rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pakaian 1. Zikir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berbahaya orang mesti. Bahaya, mengerikan. Yang bilang rumah bukan kebutuhan pokok, selama ini tinggal di mana? Numpang. Yang namanya tidur ya rumah. Supaya bisa menjawab pertanyaan ini, definisi kebutuhan pokok. Apa itu kebutuhan pokok? Itu menurut siapa? Pintar sekali menjawabnya. Semua orang ditipu oleh bahasa bahwa kebutuhan pokok itu makan, sandang, pangan. Dari mana? Ada yang tahu rumus kebutuhan pokok? Oke, apa? Hah? Kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, orang itu tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Korak memenuhi kebutuhan makan, sedikit makan. Siapa yang tahu definisi kebutuhan pokok? Oke. Sebut namanya. Oke, silakan. Nama jarak dari Jakarta. Jogja. Wong Jogja. Yes. Iya kabar. Alhamdulillah. Kebutuhan pokok itu kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi, manusia itu tidak bisa hidup sebagai manusia. Ya. Kalau pakaian tidak terpenuhi, dia tidak bisa hidup sebagai manusia lain. Seperti hewan. Ya, makan pasti akan mati. Kalau zikir itu makanan pokok bagi roh setiap orang, setiap manusia, apalagi setiap muslim itu makan zikir itu seperti makanan untuk fisik kita. Sementara rumah kita bisa tinggal di kolong langit ini juga bisa. Ada yang tahu lebih di Wong Jogja tadi agak sedikit melenceng. Ada yang tahu rumusnya lebih baik ya? Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz, alhamdulillah saya Fadila Ustaz. Bersyukur bisa bertemu Ustaz. Maksud definisi makanan pokok adalah makanan yang jika tidak ada tidak membuat orang itu bahagia. Jadi makanan pokok adalah jika ada membuat orang itu bahagia dan jika tidak ada orang tidak akan bahagia. Kebutuhan pokok. Ada di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Guna dari Banyuwangi, Jawa Timur. Mengacu dari hakikat manusia, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kebutuhan pokok adalah ibadah. Jadi makanan menunjang untuk ibadah, zikir bagian dari ibadah. Kemudian kenapa rumah tadi dipilih sebagai kecuali? Karena tanpa rumah kita masih bisa beribadah. Itu kebutuhan pokok manusia. Jadi hakikat penciptaan manusia. Terima kasih. Saya di belakang. Ada yang harus lebih jelas lagi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mudansir dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kebutuhan pokok kalau menurut saya pribadi adalah kebutuhan yang dimana kebutuhan itu sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup seseorang atau manusia. Kalau mati,
Tidak ada kebutuhan itu lagi. Untuk menunjang, jadi kebutuhan pokok ini menunjang. Artinya dia hidup menunjang itu. Iya. Kalau mati, Kalau mati sudah tidak butuh kebutuhan. itu yang salah. Ya kita luruskan. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang dipenuhi di saat kehidupan dunia sampai era Malik Yaumiddin. Artinya dibuat hari ini, panennya pada masa akan datang. Maka kebutuhan pokok, ada orang bilang zikir bukan kebutuhan pokok, orang gila. Kalau ada orang bilang makan kebutuhan pokok, ya sama dengan orang, binatang, makan saja. Bahkan hari ini akibat makan orang menipu orang. Akibat makan orang menggunakan agama untuk membuat syariah itu menjadi rendah. Akibat orang ini punya rumah bagus, menggunakan syariah untuk menipu orang dalam hidup. Tadi dari Banyuwangi sudah kasih tahu, cuma dia bilang saling menunjang. Jadi kebutuhan pokok itu dijelaskan oleh Allah dalam surat 51 ayat 56 yang tadi dibaca. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mengabdi beribadah kepada Allah. Itu kebutuhan pokok. Orang jadi pembekam itu ibadah. Zikir itu ibadah tertinggi. Dan ibadah tertinggi dari zikir itu adalah sholat 5 waktu. Bagaimana mungkin engkau tidak membuat rohani dan jasmanimu hidup kalau engkau tidak menjaganya dengan ibadah? Kita tidak boleh terpengaruh dengan kalimat mensana in corpore sano. Itu kalimat yang sama. Orang ini tubuhnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Kalau jiwanya tidak sehat, dia tidak akan bisa mencerminkan sesuatu yang mendatangkan rahmat, manfaat, kebaikan buat orang lain. Nah sekarang tujuan antum akan menjadi pembekam di Indonesia, fungsinya apa? Cari uang, bikin rumah bagus, mau pakai baju bagus, atau kamu mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Kalau itu menjadi pengabdian langsung kepada Allah dan Rasulnya sebagai gerakan orang Islam di bidang kesehatan, bidang merawat tubuh badan anak hamba Allah, maka kita harus berkiprah bahwa ini energi ibadah yang dititipkan Nabi kepada kita dalam hidup. Ini adalah jalan yang dititipkan oleh Nabi kepada kita bahwa dengan cara ini engkau membuat orang sehat, dia bekerja, dia akan memuji Allah, maka antumlah produsen alhamdulillah. Bagaimana caranya? Ini orang sakit, teriak-teriak, ada jin dalam tubuhnya. Antum datang dengan bekal, membuat sampai dia sehat. Lalu dia berdiri beribadah dengan sempurna. Dia akan mengatakan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah yang keluar itu karena antum mengantar syariah kepada dirimu. Antumlah produsen alhamdulillah. Itu lebih besar pahalanya, lebih besar nilainya untuk era Malik Yaumiddin daripada fulus yang hari ini kita dapat. Sebab hari ini orang tertipu dengan fulus. Matanya gelap, hatinya tertutup, telinganya tuli, sehingga gerakan dakwah ini tidak berkembang. Gerakan dakwah bahkan tidak hidup. Karena nanti di orientasinya wama ada roh fulus, minal halus tembus fulus. Bukan itu. Penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Bagaimana penduduk muslim itu mengerti bekam, mengerti At-Tibbun Nabawi, mengerti kesehatan yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana tubuh mereka dihadiahkan dengan apa yang telah dititipkan Nabi kepada pundak-pundak antum semua.
Jika mereka sudah paham itu, maka secara sadar orang tidak akan lagi datang berobat di rumah sakit yang hanya jual obat kimia. Secara sadar orang tidak akan ke sana karena orang tahu yang ada dalam bekam itu bukan semata-mata untuk menampilkan bahwa saya adalah pembekam, tapi sedang membuat Rasulullah senyum kepada bapak dan ibu. Allah Akbar. Bangga. Malu kalau ada saudara kita ke rumah sakit, masuk diperiksa nggak jelas, tiba-tiba tawaran obat pertama 1 kapsul, 2 kapsul. Ya ternyata rumah sakit tujuannya jual obat. Bantal tempat tidur hanya seberang istirahat. Kemana pembekam Indonesia menerapkan itu kepada mereka? Allah. Saya punya santri selesai fakultas kedokteran, dia minta jadi dokter di pedalaman. Bawa dia ke pedalaman. Di dalam perjalanan dia bilang, Pak Ustadz, saya jadi dokter supaya saya jadi orang kaya. Saya bilang, ini visi-visinya juga salah. Kalau menjadi orang kaya, saya taruh kau di pedalaman. Bawa ke pedalaman. Ditaruh di pedalaman. Begitu kita naik pesawat 14 orang sampai sana turun, tinggal di puskesmas yang ya tidak layak seperti yang ada di kota. Pedalaman, naik pesawat aja 3 jam baru sampai. Begitu kita turun, tiba-tiba masyarakat tahu bahwa ada dokter yang tinggal di sini. Subhanallah, seorang ibu, suami membawa ibu istrinya datang. Pak dokter, istri saya sakit, tolong Pak dokter periksa dulu. Begitu diagnosa, selesai, dikasih obat, disuntik. Bapak ini bilang kepada Pak dokter, Pak dokter, kami hanya bawa pisang 1 pohon sebagai bayar obat tadi. Begitu bapak dia keluar dengan istrinya, dokter ini masuk ke ruangan dan menangis di dalam. Kalau bayar dengan ubi saya tidak akan kaya. Nangis dia, saya dengar suara dari mulut. Kenapa ada dokter nangis? Ada yang berduka cita di sini. Assalamualaikum dok, kenapa? Dia tidak bisa sembunyikan air matanya tuh. Kenapa? Tidak, dia saya bahagia sekali. Kau bohong. Begitu kita lagi dialog, tiba-tiba ada ibu bawa anaknya yang kena diare. Diagnosa lagi sama dokternya, kasih obat, pulang. Mau pulang ibu itu bilang, Bu, Pak dokter, kita ada ubi 1 karung buat Pak dokter. Makin kencang menangisnya. Kenapa dok? Pak Ustadz, saya dari orang kaya tidak mungkin kaya kalau bayarnya begini. Kau akan jadi orang kaya, tapi kau sabar dulu. Tapi tidak bisa, saya harus ganti uang ayah saya, ibu saya. Kasihan. Dia sabar. Cita-citamu sudah benar. Tapi kau tidak melihat apa yang Allah kasih untuk menguji diri. Kau sadar tidak? Nilai manusia hilang dari ini. Hanya gara uang. Tiap hari begitu, ubi, sayur, sampai ruangan puskesmas itu penuh ubi, pisang yang sudah busuk, masih tambah lagi, sayur datang lagi. Seorang dokter bisa makan ubi berkarung-karung. Bagaimana bisa jadi orang kaya? Dan subhanallah, akhirnya dia jadi orang kaya. Orang sudah tidak punya tanaman lagi, sudah tidak punya kebun lagi, berobat. Pak, dokter, saya tidak bisa bayar. Itu tanah 5.000 meter. Datang lagi tanah 1 hektar. Lambat laun dia punya tanah kurang lebih 500.000 hektar. Masya Allah. Begitu ada pemekaran kabupaten, tanah itu yang dibeli oleh pemerintah daerah. Dia baru sadar.
niatnya sudah benar, tapi dia menolak apa yang sedang terjadi untuk menuju niat itu. Allah Akbar. Dan itu tidak boleh ada pada yang orang dalam bekal, nggak boleh. Niat kita dalam bukan itu, tapi kita hadir untuk membuat orang bahagia. Lihat surat 9 ayat 1, 2, 4.